Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Suyono selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perspektif Global serta teman-teman kelas 2E yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Asdianti, Mesya Andriani, Lestari Dewi Sanda, dan dengan saya sendiri Dwi Cahya Kairunisa Putri. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang keanekaragaman budaya. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Baiklah, saya Anissa Asdianti akan menjelaskan sifat-sifat kebudayaan dan contoh. Yang pertama, kebudayaan bersifat esensial. Kebudayaan bersifat esensial artinya budaya memberi kita identitas. Seni dan sejarah yang kita banggakan, literatur yang kita pelajari, dan pendidikan kita membentuk kepribadian kita. Nilai-nilai budaya kita dan sistem kepercayaan kita menentukan cara berpikir dan berperilaku kita. Cara kita membawa diri kita dalam masyarakat dan siapa kita sebagai manusia sangat dipengaruhi oleh budaya yang kita miliki. Untuk membuat kita menjadi bagian dari kelompok dan memberi kita prinsip-prinsip kehidupan, budaya sangat penting. Adapun contoh kebudayaan bersifat esensial yaitu, meskipun suku di Indonesia memiliki bahasa atau dialek masing-masing, tapi untuk memudahkan komunikasi antar suku yang berbeda sekaligus untuk menunjukkan identitas bangsa kita, maka bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Hal ini juga telah tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Yang kedua, kebudayaan dibagikan di antara masyarakat. Setiap kebudayaan dibagikan oleh sekelompok orang yang biasanya menghuni wilayah yang sama. Wilayah tempat mereka tinggal, kondisi geografis di sekitar mereka, masa lalu negara mereka, sistem kepercayaan dan nilai-nilai warganya, dan warisan yang mereka banggakan merupakan budaya mereka. Menjadi umum bagi suatu kelompok, aspek-aspek ini mengembangkan rasa persatuan dan kepemilikan di antara orang-orang dalam kelompok itu. Contohnya yaitu peran seseorang dalam keluarga dan masyarakat ditentukan oleh budaya mereka. Pekerjaan dan gaya hidup mereka mungkin dipengaruhi oleh budaya mereka. Yang ketiga, kebudayaan dipelajari oleh masyarakat. Kebudayaan tidak diturunkan secara biologis dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih baru. Itu dipelajari melalui pengalaman. Para anggota budaya berbagi cita-cita tertentu yang membentuk hidup mereka. Budaya menyebar dari generasi ke generasi yang mengadopsi kebiasaan dan tradisi lama mereka sebagai bagian dari budaya mereka. Nilai-nilai budaya diberikan dari satu generasi ke generasi yang merupakan alasan mengapa mereka terus ada dan berlanjut. Contohnya yaitu tradisi pembakaran jenazah di Bali atau dikenal dengan istilah ngaben, yang merupakan warisan leluhur dan telah dilakukan sejak ratusan tahun silam di Bali. Yang keempat, kebudayaan tidak bisa diisolasi. Penelitian telah mengungkap fakta bahwa tidak ada budaya yang dapat tetap terisolasi. Hampir tidak ada komunitas sosial yang benar-benar terisolasi dari seluruh dunia. Setiap budaya sebagian besar dipengaruhi oleh budaya daerah sekitarnya. Contohnya yaitu ketika orang-orang dari lokasi geografis yang berbeda berkumpul, mereka saling memengaruhi budaya masing-masing. Yang kelima, kebudayaan dapat bersifat etnosentris. Kebudayaan tidak dapat terisolasi,
tapi terkadang menimbulkan sifat etnosentris, artinya suatu kebudayaan yang beranggapan bahwa kebudayaan tersebut yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki orang lain. Sikap etnosentrisme memandang dan mengukur budaya asing dengan tolak ukur budayanya sendiri. Contohnya yaitu kebiasaan masyarakat Papua pedalaman mengenakan koteka. Apabila dipandang dari sudut masyarakat yang bukan warga Papua pedalaman, mengenakan koteka mungkin merupakan hal yang sangat memalukan. Yang keenam, kebudayaan bersifat universal. Kebudayaan bersifat universal artinya kebudayaan berupaya untuk yang mencari jawaban atas problematika dalam masyarakat, bukan apologi terhadap kesenian, bukan juga a priori terhadap budaya politik yang massal. Contohnya yaitu Irwan dari Indonesia dan Steph dari Inggris. Mereka sama-sama mempunyai kebudayaan yang bersifat universal. Tapi Irwan mempunyai pola perilaku untuk menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan Steph mempunyai pola perilaku untuk menerima sesuatu bisa menggunakan tangan kanan atau kiri. Ini merupakan ciri khusus kebudayaannya. Yang ketujuh, kebudayaan mengalami akulturasi. Kebudayaan mengalami akulturasi artinya kebudayaan dapat bercampur ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Maka kebudayaan asing tersebut lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan yang sudah ada tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan itu sendiri. Contohnya yaitu Museum Fathahillah Jakarta yang merupakan perwujudan adanya akulturasi kebudayaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa saat menjajah Indonesia. Yang kedelapan, kebudayaan bersifat adiktif. Kebudayaan bersifat adiktif artinya kebudayaan dapat menyesuaikan diri. Contohnya yaitu adaptasi terhadap budaya luar. Sebab terjadinya bencana alam pada arti masyarakat tertentu menyebabkan mereka harus pindah ke daerah lain yang mempunyai kebudayaan berbeda. Yang kesembilan, kebudayaan bersifat dinamis. Kebudayaan tidak bersifat statis, tapi selalu berubah atau bersifat dinamis. Tanpa adanya gangguan dari kebudayaan lain atau asing, kebudayaan akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Contohnya yaitu corak pakaian yang dimiliki nenek kita ketika mereka masih muda, berbeda dengan corak pakaian yang kita kenakan saat ini. Pada umumnya, unsur perbedaan seperti teknologi lebih terbuka terhadap proses perubahan daripada unsur rohani seperti moral dan agama yang cenderung statis. Yang terakhir, kebudayaan bersifat integratif atau integrasi. Kebudayaan bersifat integrasi sosial artinya kelompok-kelompok etnik yang memiliki kebudayaan berbeda dapat beradaptasi dan bersifat konformitas terhadap kebudayaan mayoritas di masyarakat. Akan tetapi masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Contohnya yaitu ketika sekelompok orang pergi ke suatu wilayah dengan budaya yang berbeda dengan budaya asalnya, maka sekelompok orang tersebut sebagai kebudayaan minoritas harus bersifat konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, tapi masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka sendiri. Fungsi kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Yang kedua, kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi. Yang ketiga, kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau tata tertib bagi masyarakat. Sejarah persebaran budaya dunia. Yang pertama, Asia. Kebudayaan Asia banyak disebut sebagai kebudayaan Timur. Salah satu kebudayaan di Asia yang paling berpengaruh adalah kebudayaan Cina. Kehidupan ekonominya, pada masa dinasti Shang, mata pencarian penduduk Cina kuno sebagai petani.
Para petani saat itu sudah menggunakan baja untuk mengolah tanah. Selain itu, ada juga yang beternak, berburu, dan menangkap ikan. Pada masa dinasti Chuo, kehidupan masyarakat semakin berkembang. Ada yang menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan buruh. Pada masa dinasti Qin, mata pencarian utama penduduk adalah petani dan penenun. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Cina kuno diatur dalam aturan feodalisme. Kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Rakyat wajib membayar upeti atau pajak kepada bangsawan. Sedangkan sistem pemerintahan yang lazim digunakan di Cina ketika itu adalah sistem dinasti. Sistem dinasti menganut pergantian kekuasaan secara turun-temurun. Dinasti yang pernah berkuasa di Cina adalah yang pertama dinasti Shang, dinasti Chuo, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dan dinasti Sung. Seni sastra Cina kuno bersumber pada ajaran-ajaran filsafat. Pada masa dinasti Chu muncul filsuf-filsuf besar seperti Lao Tse, Konfuse, dan Mengse. Pengaruh ajaran tersebut menjadikan keadaan pemerintah yang semula kacau menjadi baik. Yang kedua, Afrika. Sungai Nil terbentang dari pegunungan Kilimanjaro, Sudan, hingga Laut Tengah dengan panjang kira-kira 5.000 km. Sungai ini merupakan hadiah bagi bangsa Mesir karena daerah di sekelilingnya adalah gurun pasir yang luas. Apabila terjadi hujan akan terjadi bah yang menjadi lumpur mineral. Dan lumpur inilah tanah sangat cocok untuk jadikan lahan bercocok tanam. Mata pencarian Mesir kuno. Pola hidup bangsa Mesir sangat menggantungkan diri kepada kondisi Sungai Nil. Apabila musim hujan, mereka akan bercocok tanam, dan apabila musim kemarau, mereka akan menghindar. Sistem kepercayaan kuno. Bangsa Mesir mengenal banyak dewa, juga mengenal kepercayaan bahwa roh orang mati tidak akan meninggal. Malah mereka mengenal hewan suci yang dianggap sakral, seperti dilihat dalam beberapa lukisan dan patung hewan berkepala manusia dan manusia berkepala hewan. Dewa-dewa yang dipuja bangsa Mesir yaitu yang pertama Dewa Osiris sebagai dewa tertinggi, selanjutnya Dewa Ra sebagai dewa matahari, selanjutnya Dewa Tot sebagai dewa pengetahuan, selanjutnya Dewa Horus yaitu anak Dewa Osiris, dan yang terakhir Dewa Amon sebagai dewa bulan. Yang ketiga, Eropa. Peradaban kuno Eropa yang bersumber pada peradaban Yunani dan Romawi ini menjadi tiang utama perkembangan peradaban Eropa modern. Dasar dari perkembangan peradaban kuno Eropa dimulai dari perkembangan peradaban masyarakat di Pulau Kreta. Bangsa Yunani telah mengetahui berbagai macam pengetahuan dan teknologi yang tinggi, yakni yang pertama membuat barang-barang dari tanah liat, yang kedua menghasilkan karya arsitektur yang megah seperti kuil Zeus, kuil Parthenon, dan gedung teater raksasa. Yang ketiga, mengembangkan industri untuk menunjang perdagangannya, yakni keramik yang bentuknya beraneka ragam dan dihias dengan indah. Dan yang terakhir, menghasilkan karya-karya benda logam berkembang pesat terutama untuk menyediakan alat-alat perang. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.